Halo teman-teman, kembali lagi di Sanak Beta, santai siang bersama Tarunako. Bersama saya Brigadir Taruna Kemal Saputra. Bersama saya, Brigadir Taruna Yuda Ageng. Di episode kedua kali ini kita akan membahas tentang Gatra tadi. Gatra Banget. Gatra kedua, karakter kebayangkara. Tentang apa itu yuk, geng? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Tadi bentar, geng. Wow, ada bau. Gue mencium bau-bau sesuatu nih, geng. Hah, bauan? Oh, ini ternyata bau teman-teman kita yang sudah mengharumkan nama Indonesia, geng. Gila. Tepuk tangan dulu. Nah, teman-teman, perkenalkan nih ada 4 taruna angkatan 56, taruna tingkat 4, Batalion Presisi, Betul. yang berprestasi ya, malah. Iya, sangat berprestasi. Sangat berprestasi. Penasaran? Langsung aja perkenalan. Dari yang paling kanan. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Prasetyo Suara, asal Jawa Timur. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Altavan Nika, asal Jakarta. Perkenalkan nama saya Brigadir Taruna Rangga Wirabrata Mardika, asal dari Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigadir Taruna Farel Diba, asal Jawa Barat. Oke teman-teman, kan tadi bisa dibilang berprestasi, sangat berprestasi. Bisa dijelasin nggak nih dari masing-masing pasangannya kenapa bisa disebut taruna yang berprestasi? Sebutin dong apa yang pernah kalian lakukan tuh. Jadi saya sama teman saya Altaf, waktu kami tingkat 3 2023 kami berhasil memenangkan perlombaan International Undergraduate Conference in Policing atau ICP di Korea Selatan. Oh, Itu intinya tentang membuat karya ilmiah tentang kepolisian yang kita tandingkan bersama Akademi Kepolisian negara-negara lain se-Asia juga. Jadi perlombaan karya ilmiah ya. Iya. Dan mendapatkan peringkat pertama, juara 1. Alhamdulillah juara 1. Gila. pertama. Miss gak sih kalau kata Gen Z? Miss ya. Ini merinding sih, Merinding ya? jujur aja merinding. Jujur aja. Ini karya ilmiah udah kancah internasional, geng. Itu sangat berprestasi ya. Oke, untuk sebelahnya Di pasangan sebelah sana tuh udah ada Taruna Rangga deh ya. Taruna Rangga. Mungkin Mungkin warga-warga di sana kali udah tahu lah. pasti tahu lah. Siapa? Taruna Rangga. Mungkin bisa dijelasin? Jadi kalau saya dan Farah itu merupakan paskibraka tingkat nasional perwakilan Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Oh, Jadi tiap provinsi itu dikirimin satu pasangan geng ke tingkat nasional. Dan kebetulan yang dari Jawa Barat sama-sama masuk bareng Akpol tingkat 4 Batalion 56 angkat 56 Batalion Presisi. gila. Satu pasang dari Provinsi Jawa Barat. Ya. Dan dua-duanya masuk Akpol di angkatan 56 Batalion Presisi. Mas. Gila gak? Emang itu jaminannya masuk akpol atau enggak itu dulunya? Enggak sih. Enggak sih. Enggak. Berarti emang udah kebetulan aja, udah rezekinya ya. Emang hebat udah garis tangan kalau kata orang Jawa tuh ya. Nih, udah digambarin. Nih, tapi nggak ada gambar ya kalau tangan gua. Beda. Kan kita bukan paskibraka. Oh iya. Tapi ngomong, Kenapa? aku juga paskibraka. Tapi Kota Malang. Oh, kota Kota Malang. Sebenarnya ada paskibrakanya. serius? Iya, seriusan. Serius. Alah. Tahun 2018. Tapi nggak ada bau ya? Nah, kembali lagi ke ini langsung. Kembali ke Prasna dan Altaf. Nah, Oke. yang sudah mengikuti perlombaan karya ilmiah. Gimana sih persiapan dan apa aja tantangan dan hambatan yang dihadapi saat itu? Jadi pada saat kami tingkat 3 itu ada kesempatan untuk kami mewakili Akpol dan tentunya juga Indonesia di ajang lomba internasional. Spesifiknya lagi di Korea Selatan. Nah, di situ tuh lombanya mengikuti peserta dari berbagai macam negara, yaitu negara-negara di Asia seperti Korea, Taiwan, Filipina, Qatar, dan banyak lagi. Prosesnya itu dimulai ketika kita diperintah untuk membuat karya ilmiah dengan berbagai macam topik. Salah satunya adalah ada topik tentang crime scene investigation, tentang traffic policing, tentang banyak lah. Dan topik yang kami pilih adalah tentang perdagangan barang-barang counterfeit. Apa itu barang counterfeit? Itu adalah barang-barang palsu yang didagangkan secara ilegal. Nah,
yang kita fokusin ini tentang dark economy. Dark economy itu bagaimana barang-barang tersebut mempengaruhi ekonomi dan GDP negara-negara di sekitaran Asia Tenggara. Nah, setelah kami buat karya ilmiah tersebut, itu kami diberikan waktu kurang lebih 1 minggu di bulan Agustus tahun 2023. Habis itu kami kumpulkan di website IUCP tersebut, terus baru di sana di-review, dinilai kembali, dan kami diberitahukan bahwa yang lolos sebagai 6 besar dari semua negara yang daftar, dari semua kandidat yang daftar itu diberikan kesempatan untuk lomba lagi di Korea Selatan. Lomba lagi untuk meraih juara satunya. Nah, jadi yang lomba di Korea Selatan itu sebenarnya hanya yang 6 besar dari karya ilmiah yang dikumpulkan. Kemudian berapa minggu setelah kami kumpulkan, kami terkejut karena kami termasuk dalam 6 besar tersebut. Kemudian baru tuh di situ kami mempersiapkan paparan, mempersiapkan bahan-bahan untuk kami paparkan kepada juri-juri di Korea Selatan. Ya, Bros. Ya, jadi sebenarnya mengagetkan di sana untuk hambatan-hambatannya tuh mungkin pertama kali kita nggak tahu ya. Jadi gimana sih lombanya ini dan sebagainya. Itu pun dipilih juga mendadak. Jadi sebenarnya karya ilmiah kita itu untungnya dapat diterima sehingga bisa kita maksimalkan di paparan nanti di sananya. Iya. Jadi ya tapi untungnya dengan ada dukungan dari Akpol, kami waktu itu didampingi oleh perwira yang sekarang namanya AKP Dimas Syarif, itu sangat pintar beliau. Kita juga didukung oleh waktu latihan dari Akpol juga, jadi ya untungnya sangat disupport kami dalam kegiatan-kegiatan kami Kumulsin itu dari Batelan sangat disupport untuk berlatih paparan dan mempersiapkan bahan dan materi untuk kami mengikuti lomba tersebut di Korea Selatan. jadi kita nggak repot sendiri gitu. Tapi terhitung persiapan yang bisa dibilang cukup mepet ya. Tapi kalian tuh bakal expect menang atau ya ikut-ikutan aja? Pas udah menang tuh rasanya apa sih kayak? Jadi jujurnya waktu itu kita udah taruhan saya sama Altaf, mentok-mentok kita ini juara 3. Jadi sistem penilaiannya waktu itu ditampilkan Indonesia pertama. Iya. Dari 6 ke Indonesia pertama. Karena secara alfabet kan. Ya, Indonesia pertama, lalu kemudian kita lihat Filipina yang juara tahun lalu, juara 1 tahun lalu, tahun 2022 itu ada 2 tim karena mereka diterima dua makalahnya bagus, jadi 2 tim. Habis itu ada Thailand, Korea Selatan. Kita setelah paparan pertama, kita tuh agak minder kayak setelah melihat mereka karyanya bener-bener bener-bener ilmiah, bener-bener harus ada surat perizinan ke Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Jadi sangat ada banyak hal yang kita tidak tahu kita harus ngelakuin ini, harus ngelakuin itu, dan itu dilakuin oleh kandidat-kandidat yang lain. Dan saat sistem pengumumannya itu dari juara akhir terlebih dahulu. Jadi juara 3-2, juara 2-1 dan juara 1 tuh. Iya. Kita bilang ya udah kita juara 3 nggak apa-apa lah. Juara 3 diumumin waktu itu Vietnam sama Thailand ya. Vietnam dan Thailand. Salah satu tim dari Thailand. Ya udah kita juara 2, aja kita terima bersyukur hati lah. Ternyata juara 2 Filipina. Nah kita sama Altaf udah bener-bener nunduk di itu, dan nunduk nggak ada semangat. Katanya saat disebut juara satunya Indonesia tuh kita bener-bener Speechless. Alhamdulillah kita speechless. bener. Kita nggak nyangka kita bisa Menyala ya. satu. Iya. Pokoknya menyala. Gila sih. Pasti rasanya bangga banget. Bangga Bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Betul, tapi geng, mereka ini ternyata dapat penghargaan juga dari Pak Kapolri, geng. Oh iya, apa tuh? Ya, kebetulan waktu itu prestasi kami dilihat dan dinotis oleh beliau Bapak Kapolri, yang kemudian kami diberikan penghargaan Pin Mas Kapolri dari Bapak Kapolri sih. Wah, keren banget. Prestasi kita. Keren banget sih. Emang keren banget. Pengen sih. Pengen. Ya, tapi udah tingkat Nanti lah ya. Nanti. Pasti ada waktunya. Masih ada LPDP, masih ada jenjang selanjutnya pokoknya. Ya, ini Di Taruna Rangga sama Taruna Farah. ini kita masuk ke dalam negeri. Ke dalam negeri. Oh iya benar-benar. Dalam negeri. Tadi kan kancah internasional. Membanggakan Indonesia di kancah internasional. Betul. Sekarang di dalam negeri. Di dalam negeri. Kita membahas Taruna Rangga dan Taruni Farah Libas.
Bagaimana persiapan menjadi seorang paskibrakan? Apakah sulit, gampang, atau gimana nih? Terus rasanya ketika menjadi pasukan mengibarkan bendera di istana negara. Wah, pasti Deg-degan. merinding banget kan. Rasanya yang pertama sih bangga ya, karena kan eh, kapan lagi gitu kita bisa jadi pasukan pengibar bendera di istana, terus bisa ketemu langsung sama orang nomor satu di Indonesia gitu, Nah, Presiden. Tentu buat jadi seorang paskibraka nasional itu nggak mudah, sangat sulit gitu, bisa mencapai di titik tingkat nasional itu karena untuk proses seleksinya sendiri itu 11-12 kayak akpol dia. Jadi Mirip ya? ada 2 tingkat. Yang pertama tuh berawal dari proses penyeleksian di tingkat kabupaten masing-masing dulu. Jadi di tingkat kabupaten kita seleksi dengan sekolah-sekolah yang ada di kabupaten tersebut. Nanti dari kabupaten tersebut mengirimkan perwakilan, beberapa perwakilan untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi dan nasional yang nantinya akan dijadikan kandidat untuk pergi ke tingkat nasional gitu. Terus untuk proses seleksinya juga nggak jauh beda sama Akpol, ada seleksi akademiknya juga, lalu ada psikotes, ada jasmani, wawancara, bakat kayak gitu. Oke. Itu juga awalnya mau tes paskibraka sebenarnya. Oh iya, rasanya dia. Tapi Pendidikan sih. bukan kependekan, banyak yang lebih tinggi. Oh iya, banyak lebih. Kalau dari Rangga sendiri gimana tuh pengalamannya? Rangga bukannya sebagai pengibar ya? Pengerek. Apa tuh Pengerek. Pengerek. Ya, Jadi yang ngerek bendera pengerek pengibar pagi. pagi. Pengibaran Berarti yang narik bendera itu. Ya. Yang narik yang dari Itu nggak sembarang. bukan sembarang. Berarti kan ada temponya kan itu. Bukan mas. Itu bukan sembarang orang yang dibeli. Ini- Kalau masalah tempo gampang. Itu pertanyaannya kadang-kadang soalnya saya Ada hitungannya, ada hitungannya. Ada hitungannya. pasti ada tempo. Oh iya. Soalnya Kemal tuh dulu paskibraka juga kan, Kem. Hampir. Amin. Sama kayak Prasna ya? Hampir. Iya, Nah. tapi udah ditolak duluan baru mau daftar Kenapa? kurang ganteng. Eh, Enggak apa-apa. Nah, tapi kan meskipun ditolak, rasa cinta tanah air Kemal, apa Deh. tuh? Sangat mendalam. Itu dia. Gimana tuh, Rangga? Bisa ceritain kembali ke terkait pengalamannya sebagai Jadi pengalamannya jadi seorang paskibra tuh ya dia mulai tadi yang dijelasin dari Farah, dari mulai proses seleksinya yang enggak Gampang. gitu gampang, saingannya berat dan banyak, dan nggak nyangka juga bisa sampai ke tingkat nasional. Setelah kita menjalani proses seleksi, kita melaksanakan latihan selama kurang lebih 1 bulan. Karantina gitu. Ya, karantina paskib, dan baru dan untuk mempersiapkan 17 Agustus tersebut. Nah, di situ banyak pengalaman-pengalaman, itu ceritanya kita berjuang berusaha untuk dapatkan posisi pengibaran yang terbaik di situ. Berarti selama Terus- 1 bulan tuh belajar langkah tegap. Iya, Iya. pergeseran kemana-mana langkah tegap, bahkan kalau mau sholat, mau makan, semuanya langkah tegap. makan pun Itu ke rumah makannya langkah tegap. Agak pukul ya kalau orang mana? Sangat Iya. itu masih kita tanya Berlebihan. Lebih. Terus udah jalanin proses karantina, terus akhirnya saat hari H, perasaan saya sangat gugup sih. Dagdikduk ya itu. Pasti. Dagdikduk. Ini beneran merah putih mau dikibarkan soalnya. Lagi di sana lagi. Naiknya itu di tangan Rangga. Iya. kan? Iya. Bendera kibar apa enggak nih? Iya, betul. Dan kalau kalian tahu, baru pengumuman kita posisi apa tuh saat paginya, geng. Jadi misalnya kan pengibaran tuh jam 10. Nah, Iya. baru diinformasiin kamu sebagai petugas ini tuh kayak jam 7. Jam 7 pagi kita baru diumumin. Jadi Kita selama karantina di situ tuh kita nyobain semua posisi. Oh, Jadi posisinya iya. nggak cuma di Semuanya. situ-situ aja Hmm. gitu. Berarti latihan semuanya gitu. Jadi Ya. pagi itu saya baru tahu fixnya saya posisinya apa, dan kebetulan saya pengerek pengibaran pagi. Kalau Farah ini ya Kalau penurunan tim 17 penurunan sore. jam 17 penurunan sore. Kalau kita
nonton di rumah. Ada posisi apa aja sih? Nah, Kalau boleh tahu. Jadi ada pasukan 17. Pasukan 17 itu ada Oh, yang di Ya. barisan yang bawa Iya. bendera itu ya? enggak, itu yang pasukan 17 itu yang paling depan Pras. Dipimpin oleh seorang Danton, ada Danton 17. Nah, terus baru di belakangnya ada pasukan 8. Nah, pasukan 8 ini yang terdiri dari ada pengerek, ada yang Pengibar gitu. ya dan poknya Baki. dan bakinya, ada yang apa? Pembentangnya. Di itu Oh, itu pembentang namanya itu. pengibar itu di tim 8. Oh iya. Nah, di belakangnya baru ada pasukan 45. Itu komposisinya dari pasukan Pas Pampres. Filosofinya tuh ini ya, 17. hari Oh, 8 17. kemerdekaan. Oh iya, aduh. 17 8 45. Iya, iya, iya. Keren juga ya. Sadar Baru di tahu. mana. Nah, udah tuh baru diumumin. Terus kita jam jam 9 pagi ya, jam 9 pagi persiapan pengibaran. Udah di situ di situ saya memberikan yang terbaik karena sudah satu bulan full udah latihan dengan sangat keras, harus tampilin di satu hari itu dengan yang terbaik, tidak boleh ada kesalahan. Apalagi bendera merah putih yang mau kita kibarkan kan. Udah prosesi berjalan, terus saat malamnya, pas saat makan malam, ada cerita yang sangat mengesankan buat saya sendiri. Ini eksklusif ya? Yes. Jadi ternyata Harus bangga nih dengerin cerita Taruna Nangga. Betul. Jadi ternyata pada saat pengibaran pagi, pas saya mengerek bendera merah putih pas saat pagi, jadi ternyata Pak Presiden Bapak Joko Widodo tuh monitor di kamera, geng. Iya. Jadi katanya muka saya terlihat gugup, Pasti ya kan. terlihat grogi. Kalau Ini namanya ibaratnya ibaratnya di Rangga yang naikin bendera. 1 tahun sekali. Gak mungkin dong. Buat apa latihan 1 bulan? Ya tapi itu saking gugup kan. Iya, nggak mungkin. Nggak, masalahnya dia aja selama 1 bulan tuh belum tahu kalau dia yang bakal ngerek. Iya. Baru ternyata jam 7 ya. Paginya. Pasti deg-degan banget sih. Terus Akhirnya pas acara makan malam saya dipanggil ke panggung, di interview sedikit sama Bapak Presiden, dan ya udah alhamdulillah dapat kenang-kenangan sepeda, geng. sepeda. Sama siapa ya? Sama Pak Jokowi ya? Sama Bapak Jokowi. Terus sepedanya sekarang mana itu sepedanya? Dipajang dong di rumah. Nggak dipakai? Nggak boleh dipakai. Oh, terima kasih. Kenang-kenangan. Itu sempat ditanya-tanyain nggak sih? Nama-nama ikan atau apa enggak ya? Enggak, cuma alhamdulillah enggak, cuman ditanyain kenapa tadi grogi gitu. Oh, Ya. bilang aja. Bilang apa ya? Bapak Presiden juga. Aduh. Kalau aku di situ pasti juga gugup sih, Mak. Iya, kalau aku dapat sepeda itu nggak mungkin aku pakai. Aku buat tidur. Berlebihan. Enggak, jangan. Nah, itu teman-teman terkait cinta tanah air yang sudah diimplementasikan sama teman-teman kita dari Angkatan 56 Badan Prestasi melalui Prasna Ortas dengan mengikuti lomba-lomba karya ilmiah dan mendapati peringkat 1, dan ada juga pasangan paskibraka nasional Rangga dan Farah. Nah, itu adalah contoh implementasi cinta tanah air. Iya. Yang paling penting cinta tanah air itu bukan hanya sekedar rasa yang ada di dalam dada aja. Jadi kayak bukan hanya kamu cinta Indonesia nggak? Cinta bukan hanya sekedar ucapan dan perkataan, Iya, tapi nggak cuma rasa dan omongan aja, geng. Tapi- Tapi ada bukti nyatanya, geng. betul Kalau kita bener-bener cinta tanah air. tercermin dari sikap perilaku kita sehari-hari. Betul. Apa yang udah kita korbankan juga, geng. Benar. Contohnya kita nih, Apa kita tuh? semua yang ada di sini. Apa tuh? Kita karena ya bisa dibilang kita udah cinta tanah air banget nih, geng. Kok bisa sih? Karena kita udah merelakan masa waktu muda kita habis begitu saja. Bukan begitu saja. Ini sangat berarti bagi kami semua. Benar. Secara nggak langsung kita merelakan masa muda kita untuk menjadi calon pemimpin Polri ya. Abdi Calon negara. perwira Polri. Abdi negara. Benar kan? negara. Abdi negara, betul.
Nah, hal itu juga bisa diterapkan sama teman-teman di rumah. Cinta tanah air ini. Bentuknya gimana? Hal kecil sebenarnya kalau menurut saya malah Iya. banyak orang yang acuh terhadap pengibaran bendera. Ya kan? Betul. Kadang-kadang kan ada misalkan di suatu kantor ngibarin bendera tapi ada mobil lewat. Seharusnya Nong aja. nonong aja itu sebenarnya Kurang. lebih menghormati ya Benar. berhenti, betul nggak? Betul. Betul. Itu tentunya suatu hal yang benar-benar dirasain di Akpol sih. Iya. Pengibaran bendera. Iya kan? Iya. Kita tiap pagi ada pengibaran bendera, Betul. sore menuju malam ada penurunan bendera. Iya. Itu salah satu bentuk hal-hal yang sederhana sebenarnya, Iya. tapi sering dilupakan. Mungkin hal itu bisa diimplementasikan sama teman-teman di rumah dan bisa disebarkan lah ya. Betul. Dari hal kecil kita bisa mulai cinta kepada tanah air kita sendiri. Kayak gitu mah. Mungkin terakhir pesan-pesan dari teman-teman nih buat penonton di luar sana. Tentang cinta tanah air. Tentang Apa? mulai dari Plasna. Kalau pesan dari saya itu dari pengalaman saya di luar, ya kita jangan mau dianggap rendah atau dilihat sebelah mata sama negara-negara lain. Dalam artiannya, apalagi sekarang kita mulai sudah menormalisasikan akulturasi dan budaya-budaya lain, sehingga anak-anak muda dan sebagainya itu mulai melupakan budaya Indonesia. Padahal di sana saat kita keluar nanti rekan-rekan teman-teman akan sadar betapa kayanya, betapa indahnya dan betapa memang eksklusifnya budaya Indonesia tuh di hadapan negara-negara lain. Dari makanan terutama, dari budaya baju adat, penarian semua itu saat kita di sana saya sama Alta kita sadar bahwa Indonesia nih memang sama mampunya dan bahkan lebih mampu dari negara-negara lain. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita ini kurang daripada negara lain. Terus tetap bangga dan kita harus yakin dan percaya bahwa Indonesia ini di atas yang lain. Selanjutnya Altaf. Kalau dari saya pribadi, saya rasa kita sebagai pemuda Indonesia ini harus bisa melakukan segala hal yang terbaik dari diri kita masing-masing dan juga harus meningkatkan kemampuan kita, skill kita dalam hal apapun itu agar kita bisa lakukan yang terbaik dan berkontribusi untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kalau dari saya pesan untuk generasi skibidi penerus bangsa, terus jaga persatuan, jaga kebersamaan, jangan mau dipecahkan, jangan mudah terpengaruh oleh budaya luar. Tetap kita harus melestarikan budaya kita dan juga terus belajar. Tunjukkan aksi kalian dengan passion kalian masing-masing untuk membawa Indonesia menuju negara yang maju. Far. Kalau dari saya buat teman-teman semua, tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam melestarikan budaya Indonesia. Gak perlu muluk-muluk dalam hal kecil aja, misalnya kita hafal lagu-lagu kebangsaan atau kita ikut melaksanakan upacara, ikut melakukan penghormatan kepada bendera, itu merupakan salah satu implementasi kita terhadap cinta tanah air. Karena yang menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya itu adalah kita, kalau bukan kita ya siapa lagi. Nah, Siapa benar lagi? banget. Kalaupun kita siapa lagi? Jadi kesimpulannya dari Prasna bangga terhadap budaya Indonesia. Altaf kembangkan skill teman-teman. Dari Rangga tetap jaga persatuan dan dari Farah tetap lestarikan budaya. Mungkin itu aja dulu kali Mal ya. Bentar geng, tapi aku sebenarnya takut geng. Apalagi setelah mendengar omongan teman-teman kita nih geng. Takutnya muncul hashtag baru selain hashtag Taruna Rangga. Ada hashtag Taruna Plasna, hashtag Taruna Altaf, Taruna Farna, karena semuanya nyata hebat-hebat geng. Kayak yang maksud Kemal nih hashtag Taruna Kemal ya. Aduh, kayak gitu. Udah pasti ya. Oh itu udah pasti. Diam-diam aja. Udah lama. Udah lama ya. Udah waktunya kita buat pamit. Betul. Sampai ketemu di Gatrak 3. Apa itu? Nah, Tunggu aja nanti. Pokoknya kita ingin berterima kasih Terima kasih buat teman-teman. sini udah meluangkan waktunya. Pokoknya stay tune terus di acara kami yaitu di Sanak Beta, santai sejenak bersama Taruna Akpol. Itu kamar tengah.